Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang berada di Desa Cukir, Diwek Jombang yang ternyata sudah berumur 123 tahun. Pesantren yang kini mempunyai sekitar 5.000 santri dan 19 cabang itu ternyata berawal dari rumah bambu seluas 48 meter persegi milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Nama pesantren ini diambil dari dusun tempatnya berdiri, yaitu Dusun Tebu Ireng di Desa Cukir. Kala itu, industrialisasi sudah menyentuh kampung ini. Salah satunya adanya pabrik gula yang didirikan pemerintah kolonial Belanda. Kiai Haji Hasyim Asy'ari kemudian mendirikan rumah bambu sebesar 6 kali 8 meter persegi. Bagian depan rumah berdinding anyaman bambu itu ia gunakan untuk mengajar para santri. Pendirian rumah bambu milik Kiai Haji Hasyim Asy'ari pada 3 Agustus 1899 menjadi tonggak sejarah berdirinya pesantren Tebu Ireng. Kala itu, santri mengaji hanya 8 orang. 3 bulan kemudian bertambah menjadi 28 santri, dan pada akhirnya, tanggal itu diperingati sebagai Hari Jadi Pesantren Tebu Ireng Jombang. Selama 2,5 tahun pertama, keberadaan pesantren Tebu Ireng belum sepenuhnya diterima masyarakat. Ancaman dan gangguan pun kerap datang. Bahkan, dinding rumah bambu Kiai Haji Hasyim Asy'ari kerap dilempari dengan batu, kayu, dan ditusuk dengan senjata tajam. Sehingga, para santri harus berjaga malam secara bergiliran. Kiai Haji Hasyim Asy'ari lantas meminta bantuan 4 sahabatnya dari Cirebon, Jawa Barat untuk mengatasi teror tersebut, yaitu Kiai Saleh Benda, Kiai Abdullah Panguragan, Kiai Samsuri Wanantara, dan Kiai Abdul Jamil Buntet. Keempatnya melatih pencaksilat dan kanuragan di pesantren Tebu Ireng selama 8 bulan. Di situ juga disediakan perpustakaan yang berisi sekitar 1.000 judul buku, serta tidak ketinggalan disediakan berbagai majalah dan surat kabar, sehingga produk dari perguruan ini menjadi organisator yang tertib dan piawai serta pejuang yang militan. Hingga tahun 1940-an, jumlah kiai yang dilahirkan dari pesantren Tebu Ireng terdata sebanyak 25.000 orang tersebar di seluruh Nusantara. Dalam penyelidikan Jepang, semua kiai yang militan tersebut ditengarai sebagai Fabrikaat Tebu Ireng atau Gemblengan Tebu Ireng. Dari sekian banyak pesantren, salah satu pesantren yang memiliki sumbangsih terbesar bagi kemerdekaan Indonesia yakni Ponpes Tebu Ireng di Jombang, Jawa Timur. Membuat pesantren Tebu Ireng tetap saja menjadi kiblatnya pendidikan warga masyarakat karena mengikuti zaman. Karena mengikuti keinginan warga masyarakat. Tetapi tidak sedikit pesantren yang tidak mengikuti zaman, mereka kemudian tidak laku. Tidak ada yang menyekolahkan ke situ. Karena ketika zaman ingin punya ijazah, karena ijazah bisa dipakai untuk mencari pekerjaan, kemudian bisa mendaftar ke pegawaian misalnya, maka itulah zaman yang harus dipenuhi. Zamannya zaman ijazah. Nah, seperti itu. Tebu Ireng terus melakukan inovasi-inovasi yang terbilang masih asing bagi pesantren pada umumnya. Dari sisi pendidikan, pesantren Tebu Ireng mendirikan pesantren sains, yaitu pesantren yang memasukkan pendidikan pesantren berbasis Al-Quran dan tafsirnya dalam mata pelajaran sains. Lembaga baru di bidang pendidikan terus dikembangkan. Misalnya ketika era Kiai Salahuddin Wahid, itu Kiai Salahuddin Wahid membuat mu'allimin. Mu'allimin itu sekolah khusus agama. Karena di sini sudah ada Ma'had Ali. Mu'allimin itu sekolah setara dengan Tsanawiyah Aliyah, tetapi pelajarannya semuanya ada. Kemudian perguruan tingginya Ma'had Ali tadi itu yang semuanya bicara soal agama, pengantar kuliahnya pun pakai bahasa Arab. Kalau di Ma'had Ali tadi, sampai sekarang masih semakin bagus keadaannya.
Nah, kemudian di bidang lain, sekali lagi untuk nuruti keinginan kemauan masyarakat agar tidak pergi dari pesantren, agar animo masyarakat agar pesantren tetap eksis, kemudian membuka lembaga pendidikan baru. Misalnya ada SMP Sains di Jombang sana, ada SMA Trend Science, kemudian ada SMK, kemudian dibuka lagi Sanawiyah Sains, kemudian ada Aliyah Sains yang ada di Kesamben sana. Kemudian pada tanggal 7 September 1940 lahirlah seorang tokoh nasional sekaligus tokoh muslim dan politis Indonesia, Dr. Kiai Haji Abdurrahman Wahid. Siapa yang tak mengenal Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau yang biasa dikenal dengan sebutan Gus Dur? Seorang tokoh pesantren yang tak bisa lepas pada kenyataan bahwa ia putra seorang tokoh nasional dan cucu Hadratus Syekh Hasyim Asy'ari yang dikenal dengan kealimannya. Gus Dur tetap konsisten meneruskan ajaran Kiai Haji Hasyim Asy'ari, yang mana hal ini pula yang membentuk kepribadian Gus Dur sebagai seorang santri, dan kepribadian itu tetap melekat saat beliau menjabat sebagai presiden. Gus Dur sejak remaja dikenal akan haus ilmu pengetahuan, memiliki koleksi buku bacaan yang sangat banyak, tidak hanya teologi, tetapi juga filsafat, politik, hingga ideologi. Kemudian pada 1966, Gus Dur mendapat tawaran beasiswa studi di Fakultas Seni Universitas Baghdad, Irak, setelah beberapa kali mengalami kegagalan di studi sebelumnya, yaitu Kairo. Sebuah kegiatan yang cukup mewah untuk di lingkungan pesantren di Fakultas Tarbiyah, mengajak mahasiswa untuk berdiskusi berbagai persoalan, tentu dari pendekatannya dari berbagai perspektif baik keagamaan maupun non-keagamaan. Nah, Gus Dur selalu menyampaikan berbagai macam pengalaman dia ketika di Mesir, kemudian ketika dia di Irak, ketika negara Eropa, ketika Gus Dur berkeliling Eropa dan banyak menghadiri forum-forum ilmiah yang ada di sana. Nah, harapannya adalah teman-teman mahasiswa punya keberanian untuk menyampaikan pendapat secara lugas, secara apa adanya. Kiai Haji Abdurrahman Wahid atau Gus Dur dikenal memiliki banyak cerita lucu yang kerap membuat tertawa. Selain menghibur, cerita-cerita Gus Dur juga kadang memiliki pesan-pesan bijak yang diselipkan sang kiai. Sing diwarisi kuwi saka nabi niku dawuhe Al-Qur'an, Bismillahirrahmanirrahim, innaka ala khuluqin azim. Setuhune panjenengan niku Muhammad yakti gawe akhlak sing mulya. Lho teng riku nabi niku dipercaya gelare Al-Amin, senes Amin Rais lho nggih. Niku Al-Amin niku mergi dipercaya wong. Lah Pak Amin nggih mangke kita tingali lah ngoten to. Lah nabi nunggu pirang ewu tahun, 1400 tahun ge awak dhewe muni Al-Amin. Masa Pak Amin Rais urip kok awak dhewe saiki wis muni ya sesuk-sesuk. Sabar. Sementara itu, keberadaan pondok pesantren sudah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat, terutama pesantren yang bercorak salaf. Pesantren cenderung membebaskan santrinya dalam berinteraksi dengan masyarakat sekitar, termasuk dalam pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Yang mana Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang merupakan salah satu contoh pesantren yang membangun kehidupan sosial masyarakat. Pesantren ini menjadi salah satu tumpuan masyarakat dalam mencari nafkah, terutama sejak Gus Dur dimakamkan di area Pondok Pesantren Tebu Ireng Jombang. Banyak dari masyarakat yang akhirnya membuka usaha mandiri dengan memanfaatkan area sekitar pondok menjadi pusat oleh-oleh. Tidak hanya itu,
Peran-peran Gus Dur terhadap perkembangan pendidikan di area pondok pesantren juga tidak kalah pentingnya, yang mana Gus Dur dengan kealimannya namun tertutupi dengan kelucuannya. Selain itu, ia mengisahkan cerita santri Tebu Ireng pada jamaah yang didominasi oleh PACGP Ansor dan Fatayat NU setempat tentang kewalian Gus Dur. Setiap datang dari Jakarta, Gus Dur membawa kitab Al-Hikam. Anehnya, beliau membuka dan membaca kitab tersebut di makbaroh ayah dan kakeknya. Dimungkinkan beliau ngaji kepada ahli kubur. Tutur Mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Mustasyar Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama atau MWCNU, peragaan itu menyatakan bahwa keistimewaan Gus Dur adalah tukang mencari batu nisan. Maksudnya, ketika ada makbaroh waliullah yang mastur, lalu makamnya tidak diketahui orang, hanya beliaulah yang tahu dan memberitahukan pada khalayak. Uniknya, beliau juga tahu spesialisasi yang dibidangi oleh waliullah tersebut. Seiring dengan perjalanan waktu, keberadaan pondok pesantren Tebu Ireng telah berkembang dengan baik dan mendapat perhatian dari masyarakat luas. Santri yang berdatangan menimba ilmu semakin banyak dan beragam. Kenyataan tersebut telah mendorong pondok pesantren Tebu Ireng beberapa kali telah melakukan perubahan kebijakan yang berkaitan dengan pendidikan. Semua bentuk pengajaran tersebut tidak dibedakan dalam jenjang kelas. Kenaikan tingkat pendidikan dinyatakan dengan bergantinya kitab yang khatam atau selesai dikaji dan diikuti santri. Materi pelajaran pun khusus berkisar tentang pengetahuan agama Islam, ilmu syariat, dan bahasa Arab. Hingga saat ini terdapat 13 unit pendidikan yang terdapat di Tebu Ireng yang dapat diakses oleh masyarakat luas, di antaranya SDI Tebu Ireng Insinyur Sudiknyo, MTS Salafiyah Syafi'iyah, SMP Abdul Wahid Hashim, SMP Sains, MTS Sains Salahuddin Wahid, MA Salafiyah Syafi'iyah, MA Sains Salahuddin Wahid, SMA Abdul Wahid Hashim, SMA Trans Sains, SMK Khairiyah Hashim, Madrasah Muslimin Hashim Asy'ari, Ma'had Ali Hashim Asy'ari, dan Universitas Hashim Asy'ari.